Oke ya, kita mulai. Sebelumnya Doktif meminta maaf kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang gak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini Doktif enggak apa sih namanya itu berlebihan terus peres apa menjilat apa sih bahasanya gitu ya. Peres ya, peres. Bahasa gaul itu dah. Peres gitu ya. Peres atau peres sih sebenarnya? Soalnya mirip-mirip sama peres gitu kan, kalau lagi bahasanya lagi peres soalnya. Iya, enggak berlebih menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, nggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof. Taruna. Apresiasi dulu dong guys. Ya, jadi masyarakat, kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan. Dan sekarang tanggapannya cepat sekali. Terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya. Pembatalan NA salah satu produk dari DRL. Itu Doktif yang melaporkan. Dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan POM itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jadi yang membuat Doktif di sini cukup sedih itu pada saat Doktif membaca, oh Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation, yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan. Gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi Doktif tuh apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset. Ya, karena Doktif juga punya teman-teman, Doktif riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus. A, B, B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys, ya. Dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Oke, produknya tolong diambil gitu. Ini mana? Yang dari yang hitam
yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya, berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opininya luar biasa. Oke. Dikeluarin. Jangan itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Ini ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang hitam mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam. Siapin. Itu. Siapa teman sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya. Tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu guys. Pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya. Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1 tahun setengah. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah-berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungin? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang
cukup mengintimidasi oleh siapa, Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif inget banget, oh mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along manggil Ko Along. Karena yang ada di ruang mediasi adalah Ko Along. Ada saksi ya di sini, Doktif ngomong apa adanya. Intinya ini aja nih. Tulis ini jangan satu. Nah, di sini juga Doktif jelasin ya. Misal di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat Doktif cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan Doktif ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya Doktif nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skindevic yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Doktif cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Diuji lab ya memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi Doktif berubah. Makanya Doktif berani berbicara. Karena Doktif memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan Doktif di situ digoreng kan belum terverifikasi. Doktif salah itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Doktif sebagai konsumen, Doktif berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dr. Tauna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kok Dokter minta teman-teman datang, berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Ya tidak ada masalah, nggak ada masalah. Tuh buktinya sama Doktif. Ada satu lagi owner Cindy Viola ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Doktif berani bersumpah demi Allah, Doktif baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngeliat ya itu ya. Doktif dia baru mendapatkan nomor WA Doktif per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke Cindy. Jadi luar biasa ini guys, luar biasa. Siapa yang mendekati Doktif pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Doktif akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya, apalagi tadi ini Doktif akan bahas. Oh iya Pak Alon ya, oh iya lupa. Yang masalah seller guys, banyak banget soalnya pengen Doktif ucapkan, nggak sesuai sama yang kalian baca nih di media, itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media, pada saat live itu kan ada satu tanda AA ya yang Doktif. Arif, sebutin aja lah Arif Afanda, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng, mengatakan mengebuli Doktif dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan Doktif yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang Doktif sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak Along ya? Tuh. Jadi Doktif akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan Doktif sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah Doktif membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri ini produk kamu. Dan resellernya sudah chat sendiri dengan Doktif. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya dikembalikan gitu loh.
refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan, terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu, gitu. Ya, oke. Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk. Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakalan ada laporan tambahan, dan juga yang terlapor ditambah ya tadi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi ini waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari dokter. Pegangin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Doktif selama ini, dan atau mungkin banyak reviewer lainnya yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama, karena banyak beredar isu semenjak pertemuan Bopom itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk stiker yang direview, itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu gitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan kami sangat menghargai, menghormati, dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena mungkin itu tadi dalam tahap penyelidikan agak bersifat rahasia. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS,
AF, AA, HR, dan I. Tambahan lagi, ada tambahan lagi ya, satu cewek itu ini nanti akan meluas ya, jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih, itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada satu itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang ya, tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya, bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja, setelah dari tempat kejadian perkara kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu, masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasihat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada, dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu, hanya beberapa jam, kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat, kami baru bisa menyimpulkan satu kejadian atau satu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi, dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Iya. Oke, baik, terkait dengan tambahan-tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk Doktif bahwa kamu menipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Iya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profil WhatsApp. Oke. SS. Di sini Doktif langsung ya tanya kamu nih, kalau pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan insta dari yang chatnya Doktif baca ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah selanjutnya dia coret tapi hanya setengah, jadi masih terlihat dengan jelas, dan Doktif punya semuanya nomornya Doktif ya. Tapi kamu melaporkan Doktif, kamu instanya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp yang sebenarnya
Yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan dokter penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan dokter yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, dokter akan melaporkan. Jadi kita sama nih, ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya dokter nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu, dokter yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah dokter akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya dokter, ribuan spam yang masuk, apakah seimbang? Seperti itu. Dokter ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya guys. Dan kalian bisa membuktikan. Malah dokter tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapi dengan marah-marah. Nggak perlu. Dokter pun nggak takut. Karena semua yang dokter tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, dokter tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang dokter berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang, ya kan? Dan gak lucu banget ya kalau misalnya dokter masuk, dokter kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, dokter itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Dokter ini aktivis di bencana. Dokter bisa gak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin dokter sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data dokter pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena dokter nggak mau terkesan kayak ria lah bantu orang, ria tidak. Dokter itu dokter. Meskipun dokter pengusaha tetap seorang dokter. Dan passion dokter itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain di sini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang dokter cari, jihad. Gitu. Dan sekarang dokter jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Jadi kalau teman-teman bilang ini pasti gara-gara dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Ya, mental dokter pejuang jihad. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya ini soal tripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama PSS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut sudah bisa dilakukan sudah didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas. Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan dokter masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya dokter lupa, tapi pada saat itu dokter memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya dokter harus ganti gitu. Dengan dokter ganti, yang penting kalian gak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi dokter lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga, tapi dokter nggak bisa menjawab karena dokter belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya soal tudingan adanya pemerasan terhadap Ya, oke. katanya kan dokter tidak melaporkan pasal tersebut ke polisi. Apa tanggapannya? Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya.
Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib. Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa Doktif ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya rekan, itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada Doktif itu. Udah sekian. Udah ya, apalagi? Banyak apa? Oh iya antai-antainya. Oh, boleh nggak boleh dicari ya di kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti staff. Semua. Kan tadi dokter katakan semuanya. Bahkan ada dua orang yang Doktif akan laporkan pelecehan seksual ya. Ada ya tadi ya karena. Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait sebentar ya. Oke, baik. Terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual terbitan tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seksual yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, kami juga mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. Untuk adegan pemukulan tolong kayak itu. Nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya. Untuk adegan, boleh di sini kan? Topik. Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin. Ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yuk, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan di bawah, duduk di situ. Makan sama. Ya, yuk makan. Jadi sehat walafiat, cuman agak-agak trauma ya. Jadi nanti ada ininya. Oke. Yang untuk adegan mendekati itu ya.
aja. Jadi di sini dokter ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian, hati-hati, ini terjadi penggiringan opini yang luar biasa untuk menjatuhkan dokter, ya. Dan itu satu rombongan, satu circle, yang di sini dokter bilang apa sih, gerombolan tit gitu ya. Ya, boleh gerombolan sirkus boleh ya. Oke. Karena nanti apa yang dia omongkan itu berbeda dengan fakta. Jadi kenapa dokter melakukan siaran live? Bukan untuk mencari apa sih sebutannya, engagement apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua, masyarakat, seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Jadi hati-hati. Hukum Indonesia. Yuk, Pak Listio. Pak Listio sebagai Kapolri, tolong Pak dipantau karena ini adalah citra ya, citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, dokter katakan dengan jelas tidak ada. Ya. Dokter tidak akan mencabut laporan dengan apa yang dokter dan staf dokter alamin saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya dokter ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Yang pemukulan itu. Nah, oke? Atau sebentar mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Bu, CCTV. Mungkin nanti yang dari kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang dokter ditutup pintunya dan SS menunjuk-nunjuk dokter Ika. Timnya dokter di sini juga dokter jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain ya guys ya. Jadi dokter juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani dokter keluar, sementara tim dari Tenova, dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah dokter sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau dibilang ditinggalkan, tidak. Ya, tapi dokter lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah. Ya, oke, supaya tidak terjadi kesan, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi dokter memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah dokter sampai, mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa dokter mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Sambil nunggu apa? Ya. Yang ya, pada saat itu kan emang macet ya kondisinya. Jadi memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya dokter, saudaranya dokter, terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polda, ke Polsek langsung. Itu pun pada saat dokter sudah sampai gitu. Enggak sih, enggak ada. Jadi pada saat itu dokter bilang, pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang lantang sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja
Gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam. Gitu. Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga Doktif minta pengawalan juga sebenarnya, gitu. Karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu, padahal ini adalah negara hukum, gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa-tertawa. Padahal Doktif berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungin, ataukah mereka punya backingan, atau mereka memiliki merasa punya segalanya? Itu harus kembalikan ke masyarakat. Sebelum ya guys, ada di sini enggak ada. Cuman yang Doktif sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik Doktif ya. Padahal dia adalah junior Doktif juga, yang Doktif juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga. Tapi mungkin karena dia staffnya dari SS, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo mulai. Mulai aja. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom sih ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ya, gak apa-apa. Bisa dilihat. Oke. Nah, kalian lihat sebentar di pause, ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangin lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh, apa alasannya? Hah? Dia langsung cabut tuh, apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil Doktif, jauh ya guys. Coba. Nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta kita tampilkan. Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta. Siapakah dia? Ya kita dengarkan ya. Ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu. Enggak. Kenapa bisa? Ini dong suaranya. Kalian yang akan menilai ya. Biarkan Doktif akan membuat kalian menilai sendiri. Apa yang ini katakan dengan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak? Karena nanti Doktif dibilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Yang ini kok yang dekat sama situ? Yang ingat.
ada video. Ya, kirim video. Buat polisi Ya pokoknya yang gitulah. Ya pokoknya dikirim ya kalian. Dia ceritakan dia melepas bajunya di dekat karena ketarik sama leher karena dia belajar. Gitu. Padahal faktanya dia melepas baju dari luar gitu loh. Dari jauh itu apa? Itu yang jadi pertanyaan sama dokter. Ya, itu maksudnya apa? Terus apalagi ya tadi? Hah? Nah ini yang di dalam ya guys ya. Kalian lihat dari yang terbuka pintunya, oke? Mereka datang tuh, kita kumpul, kita mau pulang ya guys ya. Emang kita mau pulang. Nah kalian lihat di bawahnya dokter nanti ada 2 tas warna biru guys. 2 tas warna biru. Jadi dia itu sebenarnya apanya? Sudah dicabut gimana? Jadi kalian lihat tuh nanti di bawah tuh ada tas warna biru. Nah, itu dia pikir adalah barang yang dokter unboxing. Nah itu dia mau tarik gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini nih. Dia mau tarik gitu. Ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru. Dipikirnya itu adalah produk yang unboxing. Tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya. Sudah diamankan. Yang unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di-unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke, tuh, nah lihat ya, pegang, lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya dia tidak pernah memegang. Nah, pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys. Tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini oknum? Di dalam mereka mengaku polisi ya. Mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke, tuh mereka. Nah, kalian lihat. Itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya. Jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah, lihat ya. Jelas sekali. Tuh, itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya. Oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih ada tuh, lihat kalian, pengunjung yang lain kesulitan tuh. Lihat ya. Sampai dimatikan lampu, dokter juga nggak ngerti ya kenapa ya. Oke. Nah itu dokter Ika ya, oke. Apoteker Sandri, Nova. Nova ini adalah korban yang sekarang foto bayinya dipasang oleh AA ya, oleh Panda itu, disebar. Itu juga dokter akan lakukan pelaporan juga. Terus juga yang menyebar, yang menyerang itu juga ada yang namanya Duta Intel atau Dinan ya kalau nggak salah namanya. Hati-hati ya kamu ya, Duta Intel, siap-siap ya. Sebenarnya kamu itu nggak masuk dalam target. Hai Hasnaka, duduk dong. Nggak lama. Iya. Oh butuh dong guys. Hah? Masuk dong. Sebentar. Atau sebentar tadi mohon izin sebentar Pak Edi. Wah, ada Kim. Hah? Ih, Kim tuh nyapa dong, nyapa tuh. Ya. Makasih banget. Nanti kalau nggak ada data
Jangan dibaca kelas-kelas namanya siapa. Oke, harapan. Bukti nyata. Dan ini Mana? Udah ketemu ya? Ih, oh, nyata. nyata ya. Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Iya. Oh iya. Oh, nggak ada papanya ternyata ya. Nyata ya. Karena gini, aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Doktif dimanapun, jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau melakukan kekerasan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia ya. Gitu. Jadi sekiranya nanti Doktif membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi aku. Ini akan aku kirim nanti. Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh? Langsung miskin jadi. Bukakan link buang ya. Oke, terima kasih. Thank you. Oke. Thank you. Wow. Aku bawa ini print outnya, tunggu. Kim. Aduh, katanya ada yang bilang nggak pakai itu ya, nggak pakai ledger, nggak pakai ini, ketahuan. Namanya atas nama situ. Ih, tahuan banget datanya. Dokter tadi lihat ya, semuanya ada ya. Jadi jangan ya. Nanti dokter kalau supil seluruh masyarakat Indonesia geger ya. Thank you. Ayo sudah, tadi sudah. Terus yang ini, oke? Saya jawab. Yang chat tentang pemerasan. Oh ya, itu ada yang kasih duit ya. Siapa yang kasih duit yang pakai baju nomor yang dokter juga kasih? Siapa itu namanya itu? Siapa sih itu namanya yang ada itu? Kan bukan dokter, dugaannya kasih duit itu kasih apa sih itu guys? Apa sih itu? Siapa sih itu namanya, ada yang tahu nggak? Stafnya. Jelas. Yang ada bibirnya itu tuh. Iya. Kirim WhatsApp. Oh ya, itu namanya ya. Ya itu tuh. Karena dia yang pakai baju yang nomor itu ya, itu dia. Itu dia yang pakai baju nomor itu dia ya. Semua. Oke ya. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu udah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys, yaitu kamu sebarkan chat pribadi Doktif dengan kamu, Doktif akan memaafkan kamu kali ini. Selama ini SS, kamu sebarkan chat, Doktif masih diam ya. Tapi kalau kamu laporkan tentang yang kemarin itu sudah termasuk illegal access ya. Kamu menyebar chat pribadi kita berdua ya. Di situ dia bilang Doktif tidak balas chatnya dia. Tunggu jangan dikeluarkan. Doktif tidak pernah balas. Itu salah satu giringan opini dia. Itu mungkin dia akan menggiring opini bahwa Doktif menggoda suaminya mungkin ya. Doktif tahu tuh arahnya kemana. Ya, oke. Mungkin duganya dia akan Jadi guys, dia ini berusaha untuk menemuin Doktif dari awal. Sepasang suami istri dia di rumah Doktif dari siang sampai malam. Betul ya Teh ya? Tuh, oke. Ya, jadi di sini tuh. Ini yang ditulis oleh siapa namanya? SS ya. Pasang tuh sama dia tuh. Jadi gini ya, untuk kalian yang menyebarkan, kalian gerombolan sirkus ini ya. Siapapun ini adalah kali terakhir. Doktif bilang, semua percakapan yang Doktif lakukan ke kalian itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, Doktif akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Doktif tidak mengizinkan dunia akhirat. Terakhir kali ya, kalau kalian masih seperti itu, tunggu saja. Doktif akan bongkar lebih dahsyat. Oke ya. Yang kedua, buka kebohongan ini kita bongkar lagi guys. Sebenarnya Doktif bukan tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke Doktif dan Doktif membalasnya seperti apa. Balasannya yang aku belum kasih ya.
kirim ke WhatsApp. Kirim ke WhatsApp. Oke lah, nanti dikirim. Ayo, kita sudahi. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget. Gitu. Oke. Kok belum ada? Hah? Oke, terus. Oke. Handphonenya Sino satunya lagi. Oke, Teh. Apakah pada saat itu Teteh kan di situ ya? Apakah Teteh merasakan trauma atau ketakutan? Ngomong aja apa adanya. Takut trauma. Oke, terus Pak Tui ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin Doki di sini? Nggak ada? Ada. Handphone aku nggak satunya lagi. Aku mau nunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphone gue satunya lagi mana? Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu Dokter mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi Dokter. Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang Dokter bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya guys ya. Dan di sini Dokter ingin memberitahukan ke kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umroh Teh. Jangan. Ya. Oke. Jadi jangan nangis. Alasannya apa, Dok? Alasannya apa, Dok? Nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publiknya, tapi beliau sangat memiliki power juga di ini ya. Oke. Alasannya apa, Dok? Ya. Bentar ya guys. Oke. Apanya mau tutup nih? Terus oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus. Udah itu kemarin. Meninggal ya. Semoga beliau diterima mendapatkan tempat tertinggi ya. Terus ada pertanyaan? Sebentar ya. Hah? Udah kan? Udah pada paham ya guys ya? Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle mereka saja. Jadi kalau Doktif jadi kalian ya, Doktif nggak akan mau beli produk skincare dari owner-owner yang flexing. Ya, itu Doktif nggak akan mau. Kenapa? Karena bukan kualitas produknya yang dijual, tapi gaya hidupnya yang menjadikan apa supaya kalian para reseller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus Doktif juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya, kenapa jadi ke Doktif ya? Kok mereka pada nggak takut ngomong, gitu loh. Pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya, nanti di ini loh, ditagih satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak? Masyarakat jadi tahu, ya. Hoax biasa ya. Kalau hoax, tutut dong Doktif, tutut. Kebenaran bukan pencemaran nama baik, itu fakta. Oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Hidup Indonesia yang bersih dari mafia skincare ya guys. Mereka, ayo. Bisa bangun ya. Silat. Untuk Pak Tuhi, oh iya Pak Tuhi di situ mengakunya mereka oknum apa? Coba Ngomong, Pak.
Dia mengakui sebagai anggota. Kurang tahu ngomong saya anggota dan macam-macam lah. Pak, banyak yang gemes ke Bapak, Pak, di situ. Banyak yang gemes ke Bapak di situ cuma senyum-senyum doang. Gimana ya? Kebanyakan sih. Lihat kondisi dia. Kang Taufik, aku sudah kirim tuh Kang Taufik biar mereka baca semua. Kang, kirim Kang, mereka biar bisa lihat Kang, terbuka semua Kang. Nggak ada yang ditutup-tutupin Kang. Bang Taufik. Ya udah, bacakan saja ya, bacakan aja ya. Bacakan aja. Di tanggal 25 Oktober 2024. Assalamualaikum Doktif. Doktif nggak jawab, itu bener. Mana Kak? Bang Taufik. Lagi dulu, Dok. Tanggal 4 November 2024. Assalamualaikum Doktif sayang. Terima kasih banyak Dok sudah berkenan dengan kami. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya. Karena Doktif sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik, izin silaturahmi ya Dok. Doktif jawab, iya Dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak Kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi, Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam chat. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak enggak di rumah. Nah itulah yang Doktif katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus pamit izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya, maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Waktu bilang iya dek. Oke, ya. Oke, kalian lihat ya, itu fakta. Tapi apa yang dia bilang, kok nggak pernah balas ini, yang ini ketemu sama suamiku aja, gitu ya, lihat. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini yang mereka lakukan, apalagi dengan kata-kata yang dia bilang mereka pemerasan itu. Doktif sebenarnya, coba dong Reza Gladys kamu bilang, Doktif pemeras, Doktif tukang tipu, Doktif pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari Sela ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya? Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, terima kasih. Doktif apresiasi luar biasa ke kalian semua. Iya, sukses buat kalian semua, tetap menjadi jurnalis yang jujur ya, jujur. Yuk, jangan suka kasih berita hoax, kasihan masyarakat Indonesia. Doktif di sini tidak ingin sebenarnya huru hara atau gaduh, nggak ingin, kasihan capek masyarakat Indonesia. Dan guys, sekarang Doktif lihat dunia kolam skincare sudah mulai membiru. Ya, jadi teman-teman yang minat untuk beli skincare udah nggak perlu takut selama ya owner skincare mau meletakkan konsentrasinya, hasil labnya itu tanpa perlu menunggu Doktif approve pun kalian bisa ya. Oke? Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.